Baik, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Tema ini Tuhan ingatkan beberapa hari yang lalu ketika saya sedang saat teduh dan sedang membacakan firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan atau khotbah pada pagi hari ini adalah mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya beberapa waktu terakhir, dan itu yang saya akan sampaikan kepada saudara semuanya. Mungkin akan butuh beberapa minggu untuk saya sampaikan secara rinci, secara detail, kenapa kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, lalu bagaimana caranya, lalu sebetulnya apakah Alkitab, firman Tuhan itu menolong kita. Bagaimana peran Roh Kudus dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebetulnya sikap Tuhan itu seperti apa? Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika orang menjalani kekristenan, tidak jarang orang menjalankan kekristenan karena sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan. Oh iya Pak, saya biasa pergi ke gereja sejak kecil. Kalau tidak ke gereja, itu rasanya ada yang hilang. Puji Tuhan, lumayan saudaraku. Yang lainnya, Pak saya harus ke gereja. Kenapa? Disuruh orang tua saya. Orang tua saya berpesan, sebelum pulang ke rumah Bapak, kamu harus ke gereja setiap hari. Ini warisan yang Bapak bisa berikan kepada kamu. Ada banyak orang dengan berbagai macam alasan, mereka menjalankan kehidupan kekristenannya. Sebagian karena rutinitas. Sebagian karena faktor agamawi. Loh Pak, saya agamanya Kristen. Jadi saya harus ibadah setiap minggu. Kalau sekarang sudah dibuka, saya akan datang ke gereja. Ada banyak penyebabnya. Orang menjalankan kehidupan kekristenannya. Ada yang karena rutinitas, bahkan mungkin sudah tidak lagi sadar. Yang penting pokoknya ya sudah, pokoknya tiap hari berdoa, baca 1-2 ayat, ya nyanyi, ikut nyanyi. Tapi semuanya adalah kebiasaan, semuanya adalah rutinitas, semuanya itu ada kemungkinan adalah perintah manusia yang dijalankan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan itu ingatkan pada saudara dan saya. Apakah kekristenan saudara itu merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, atau sekedar agama, atau sekedar kebiasaan, atau sekedar perintah orang yang dilakukan? Bahwa semuanya itu tentu baik. Puji Tuhan. Kita masih melakukan ibadah kita, tapi sebetulnya Tuhan itu merindukan sesuatu yang lebih lagi. Dengan kehidupan kekristenan saudara dan saya. Yang kalau kita lakukan hanya secara agamawi, acap kali itu berjalan hanya rutin dan tanpa makna dan tanpa arti. Dan Tuhan mau kekristenan kita itu sebetulnya adalah hubungan pribadi kita dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Beberapa poin saya coba susun untuk menolong saudara, menolong kita semuanya, supaya kita memahami sebetulnya hubungan pribadi dengan Tuhan itu seperti apa, sesulit apa, siapa yang punya ide dan sebagainya. Bagian yang pertama, saya ingin katakan begini, nanti kita akan baca ada beberapa ayat. Allah. Bagian yang pertama, Allah adalah Allah yang ingin menjadi Allah pribadi bagi saudara dan saya. Allah adalah Allah yang ingin menjadi Allah pribadi bagi saudara dan saya. Bahwa kekristenan sudah menjadi agama, puji Tuhan. Paling tidak itu menolong kita dan mengingatkan kita, agamamu apa? Kristen. Bahwa kekristenan punya berbagai macam ibadah, punya berbagai macam tata cara, puji Tuhan. Kita tidak ingin menghilangkan itu. Ada berbagai macam perayaan, Paskah, Natal dan sebagainya, puji Tuhan. Itu akan menolong saya dan saudara. Menolong kita semuanya. Tapi satu hal yang sangat penting sebetulnya adalah
Allah adalah Allah yang ingin menjadi Allah pribadi bagi saudara dan saya. Allah secara pribadi. Bagian yang kedua. Allah yang berinisiatif ingin menjadi Allah pribadi. Allah yang berinisiatif namanya disandingkan dengan nama manusia. Mari lihat sama-sama di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saudara perhatikan akan ayat ini. Ketika saya membaca akan Freedom Life beberapa waktu yang lalu, sampai di ayat ini saya berhenti, saya merenung. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Lagi Tuhan berfirman kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Elohim. Allah Abraham, Elohimnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara perhatikan, kalimat ini saudara mungkin sudah sering baca. Tapi ketika saya membacakan ayat itu saya berhenti dan saya katakan Tuhan, loh ini ajaib. Ketika dia katakan dia bertemu dengan Musa dan dia memanggil Musa, dia tidak katakan, Musa, akulah Allah yang maha kuasa. Lain kali dia bicara seperti itu, akulah El Shaddai, akulah Allah yang memberikan kemenangan dan sebagainya. Tapi saat itu dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, Musa, aku adalah Allahnya ayahmu. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang memberi sebutan bahwa dia adalah Allah Abraham itu bukan manusia. Yang menyebut bahwa Elohim, Allah, Tuhan itu adalah Tuhannya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Itu dia sendiri yang berinisiatif mengenalkan kepada saya dan saudara, loh aku ini Allah Abraham. Aku ini Allah Ishak. Aku ini Allah Yakub. Dia tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama Abraham, nama Ishak, dan nama Yakub. Dia bukan hanya tidak keberatan, bahkan dia mengatakan, aku ini Allah Abraham. Loh manusia loh Abraham itu. Ishak itu manusia, Yakub itu manusia. Dia Allah yang maha tinggi, dia Allah yang maha kudus. Tapi dia tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama manusia. Kepada Edi dia katakan, Edi, aku ini boleh disebut Allah Edi. Kepada Kristono dia katakan, aku ini tidak keberatan. Namaku disebut Allah Kristono. Aku tidak keberatan, namaku disebut nama Allah Beni. Atau Allah siapapun. Meskipun saya, Edi, Kristono, atau Beni, atau siapapun, atau Brian itu bukan orang yang sempurna. Kita manusia biasa dengan segala macam persoalan, dengan segala macam kelemahan, dengan segala macam pergumulan kita yang kita jauh dari sempurna. Lalu Allah itu tidak keberatan bahwa dia katakan, aku ini Allahnya Kristono, bahkan nama loh. Aku ini Allah Kristono, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusianto, Allah Kristono, Allah Edi, Allah Beni, Allah Agus, Allah Joko, dan siapapun. Artinya apa? Allah itu ingin menjadi Allah pribadi untuk saudara dan saya masing-masing. Kalau tidak, dia tidak akan menyebutkan dirinya dengan disandingkan dengan nama saudara. Loh kowe iki sapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita manusia yang penuh kelemahan. Kita manusia yang masih bisa dikatakan brengsek luar biasa. Tapi Allah itu tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama saya dan saudara. Kenapa? Karena dia ingin menjadi Allah pribadi saudara. Setiap urusan,
kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itu Tuhan selalu berurusan secara pribadi. Tuhan akan berurusan secara pribadi dengan Edi, dengan Bambang, dengan Joko, dengan Agus, dengan Beni, atau dengan Adi, atau dengan siapapun. Itulah Allah saya dan saudara. Dia ingin saya dan saudara itu mengalami dia secara pribadi sampai namanya. Loh, sejelek-jeleknya saya, saudaraku, saya ini bapaknya Yunai, bapaknya El. Ya dua orang itu sajalah yang punya hak istimewa. Namanya disandingkan di belakang nama saya. Tidak semua orang boleh dengan gegabah memakai nama saya. Loh, saya aja, kita manusia kadang-kadang begitu toh. Kamu tidak boleh pakai nama saya. Enak aja. Loh, Tuhan tidak keberatan namanya saudara pakai. Tuhan tidak keberatan namanya saudara pakai. Saudara keberatan namamu dipakai sembarangan. Loh, kita keberatan. Aku tidak mau martabatku jatuh. Martabatku jatuh. Aku tidak mau nanti gengsiku turun. Tidak boleh kamu memakai namaku dengan sembarangan. Loh, Tuhan itu namanya dijajarkan dengan nama saudara itu, saudaraku. Dia bukan hanya tidak keberatan, bahkan dia menyebutkan dirinya sendiri. Aku Allah Samuel, aku Allah Edi, aku Allah Kristono, aku Allah Joko, aku Allah Hirman. Dia adalah Allah yang ingin setiap hubungan ini itu pribadi, personal. Allah yang pribadi, Allah yang personal. Dia yang bahkan berinisiatif. Bagian yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang rendah hati. Allah itu adalah Allah yang rendah hati. Sehingga dia tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama manusia. Karena masalah waktu saya mungkin tidak bisa uraikan seluruhnya. Tapi bagian demi bagian mungkin pada waktu berikutnya saya akan kupas lebih mendalam. Supaya saudara betul-betul mengalami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pribadiku. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku, Yesus katakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang rendah hati. Bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama atau menjadi setara dengan manusia. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tapi dia memilih mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, sehingga setara dengan saudara dan saya. Makanya dia tidak keberatan dan bahkan menyatakan, aku adalah Allah Joko, aku adalah Allah Kristono, aku adalah Allah Bambang, aku adalah Allah Edi. Karena dia menempatkan dirinya setara dengan saudara dan saya, meskipun dia Tuhan. Saya berharap ini akan menolong saudara bahwa dia memang Tuhan yang ajaib, yang besar, yang mulia. Tapi dia juga
merendahkan dirinya sehingga dia mau bersanding dengan saudara. Saya berharap pengertian ini akan menolong saudara, menghapuskan rasa bersalah saudara, menghapuskan rasa tidak layaknya saudara, menghapuskan rasa mindernya saudara untuk setiap kali bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak keberatan menemani saudara dalam hari-hari saudara, dalam pergumulan saudara, di dalam kamar saudara. Saudara tidak perlu merasa bersalah, saudara tidak perlu merasa minder, saudara tidak perlu merasa kurang bermartabat kalau bersanding dengan Tuhan. Loh, Tuhan itu merendahkan diri, menganggap dengan saudara itu sebagai sebuah kesetaraan. Saya berharap ini akan menghilangkan semua hambatan bahwa saudara, setiap kali saudara itu dimanapun saudara katakan Tuhan, dia itu ada di samping saudara, bahkan di dalam saudara. Sehingga kekristenan saudara itu tidak berjalan secara agamawi atau hanya secara ritual saja. Tapi kekristenan saudara adalah merupakan hubungan pribadi personal sekali dengan Tuhan. Mari perhatikan, lanjutkan ayat tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Allah Elohim, Tuhan yang saudara dan sembah, itu namanya mau disandingkan dengan nama saudara. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, ini Yesus yang bicara, sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan diri dan menyetarakan dengan saudara. Bahkan sebagai seorang manusia dia mengambil rupa seorang hamba. Yang bisa dikatakan lebih rendah dengan posisi kita sekarang ini. Jadi Allah adalah Allah yang pribadi. Allah Joko, Allah Samuel, Allah Kristono, Allah Edi, Allah Bambang, Allah Isra, Allah siapapun. Namanya mau. Dia bahkan menyandingkan namanya dengan nama saudara. Bukankah itu ajaib, saudara? Yang berikutnya, yang keempat. Yang menarik, saudaraku. Bahwa ketika dia memanggil orang-orang pilihannya, dia memanggil secara pribadi dengan cara yang berbeda-beda. Dia tidak buka link pendaftaran. Siapa yang mau menjadi muridku? Ini persyaratannya. Siapa yang mau menjadi muridku? Alih-alih dia membuka, silahkan mendaftar lewat Google Form dan sebagainya. Alih-alih dia membuka pendaftaran, lalu memberi persyaratan siapa yang mau menjadi pengikutku, siapa yang mau menjadi muridku. Dia mendatangi orang-orang yang ingin diselamatkan secara pribadi. Artinya apa? Bahwa dia memang Allah pribadi. Dan kalau dia adalah Allah pribadi, dalam saudara berhubungan dengan Tuhan pun juga harus personal. Nanti dalam waktu yang cepat kita akan sampai kepada bagaimana kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau tidak rampung, kita akan rampungkan minggu depan. Saya mau ini betul-betul menjadi apa ya, bagian hidup kita. Karena masa-masa ke depan itu bukan masa-masa yang mudah. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan akan menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana dia memanggil Abraham, bagaimana dia memanggil Musa, bagaimana dia memanggil Yusuf yang lewat mimpi, semua dengan cara yang berbeda. Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memanggil Yusuf dengan cara yang berbeda. Pada waktu dia memanggil Petrus dan Andreas, Alkitab mengatakan mereka berdua sedang menebarkan jala karena mereka adalah seorang nelayan. Dan sementara mereka menebarkan jala, Tuhan menghampiri datang kepada mereka dan mengatakan, ayo ikutlah aku. Kepada Matius, Yesus datang ke rumah cukai.
Matius sedang duduk di rumah cukai. Yesus tidak keberatan jalan-jalan datang ke rumah cukai. Kalau sekarang di Ring Road itu loh, kantor pajak. Yesus datang ke rumah cukai, hanya mengatakan, Matius, ayo ikut aku. Loh, kalau dia mau, dia ngomong, Petrus, panggilkan Matius itu. Matius panggil Matius. Matius panggil. Alih-alih dia minta Petrus untuk memanggil Matius, dia datang ke rumah cukai. Matius pikir, wah ada orang mau bayar cukai nih. Lumayan. Sehari tarikannya belum cukup. Dia katakan, Matius, ikutlah aku. Loh, dia ke rumah cukai, saudara. Kepada yang lainnya, pada waktu dia memanggil Yohanes dan Yakobus, mereka berdua sedang bersama dengan ayahnya, selesai menjala ikan, sedang membereskan jalannya. Lalu Yesus katakan pada Yohanes dan Yakobus, ayo ikut aku. Saudara perhatikan, cara dia memanggil Petrus, upaya dia memanggil Matius, yang dia lakukan dengan dia memanggil Yohanes dan Yakobus, itu berbeda. Tuhan tidak menyamaratakan. Lalu dia membuat flyer, membuat papan pengumuman, dicari murid-murid, persyaratannya ini. Harus sudah vaksin kedua selama 6 bulan dan sebagainya, dan sebagainya. Memang booster. Kepada Paulus, lain lagi. Paulus sedang berapi-api, ingin menganiaya jemaat. Tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Paulus, ikutlah aku. Tuhan mau namanya disandingkan dengan nama saudara. Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati. Tidak keberatan untuk dia menjadi setara dengan saudara dan saya. Bukan sama, tapi setara. Dia merendahkan dirinya dan dia menemani setiap saudara dalam setiap perjalanan hidupmu, dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap yang saudara lakukan. Dan Tuhan berurusan dengan masing-masing pribadi saudara dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain. Berbeda. Cara dia berurusan dengan Adi, dengan Joko, dengan Benny, dengan Agus, dengan Bambang itu semua berbeda. Artinya Allah memang mau berurusan secara pribadi dengan saudara dan saya. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara membangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Apakah Tuhan akan bertepuk sebelah tangan? Nah, saya berharap dalam waktu yang singkat ini, saya mendorong saudara. Apakah saudara ketika saudara berdoa, saudara masih bersemangat atau tidak? Apakah saudara doamu itu 2 arah atau 1 arah? Atau saudara hanya berdoa ketika sedang kepepet? Atau saudara suka menanti-nantikan Tuhan? Saudara suka menyembah Tuhan? Apakah ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, saudara lebih banyak menonton dan lebih banyak menilai, atau saudara terlibat di situ secara pribadi karena saudara tahu saudara sedang menyembah Tuhan secara pribadi, tidak peduli lagu apapun yang dinyanyikan dan tidak peduli apakah musiknya pas atau tidak pas karena saudara berurusan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dengan ibadah saudara? Setiap kali ibadah saudara datang dengan penuh kerinduan. Kenapa? Karena aku mau ketemu Tuhan secara pribadi. Bahwa semuanya untuk menolong saudara, ya. Bagaimana dengan firman yang saudara baca tiap hari? Itu sebuah paksaan atau sebuah pekerjaan yang membosankan? Atau saudara sangat bersemangat, Tuhan aku rindu firman-Mu seperti rusa merindukan air. Tuhan aku rindu kembali bersekutu dengan-Mu. Aku rindu kembali baik pagi maupun malam aku saat teduh bersama-Mu. Aku menanti-nantikan Engkau.
Apakah kekristenan saudara berjalan dengan datar, dengan tawar, dengan hambar? Atau saudara bisa menangkap suara Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara bisa mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan ingin mengatakan, layani orang itu, beri orang itu. Ada sesuatu yang personal yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah Tuhan bisa memakai saudara, masih bisa memakai di luar rutinitas saudara untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau tidak? Atau kekristenan kita berjalan dengan datar, dengan plain, dengan sesuatu yang sudah sangat teratur sehingga tidak ada lagi rasanya sama sekali. Tuhan bahkan Dia menyisihkan waktu dan upayanya berurusan dengan Petrus, berbeda dengan caranya dia berurusan dengan Yohanes, berbeda caranya dia berurusan dengan Matius, dengan Paulus dia berbeda. Jadi masing-masing saudara itu punya ruang pertemuan dengan Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Masing-masing saudara punya waktu pribadi. Tuhan itu punya waktu pribadi dengan masing-masing saudara. Punya ruang pribadi dengan masing-masing saudara. Punya cara pribadi untuk menangani saudara. Cara dia menangani saudara berbeda dengan cara dia menangani saya. Cara dia menangani yang dablek dengan yang nurutan lain saudara. Loh, puji Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang rata-rata. Bukan Tuhan yang sama rata. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara meresponi ini? Dan bagaimana saudara membangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Ayat yang terakhir. Bahkan saya belum menghabiskan separuh dari ayat yang saya persiapkan, saudaraku. Minggu depan akan ada jilid 2. Saya berharap firman-firman ini akan membuka saudara, akan diwahyukan kepada saudara, sehingga hubungan pribadi menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena saudara melakukannya berdasarkan firman. Saudara akan tahu, oh ternyata firman itu mengajarkan saya. Dan Tuhan itu memberi kepada saya untuk membangun hubungan pribadi, hubungan personal dengan Bapa. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Setelah saudara mendengarkan berbagai macam paparan dan firman yang tadi, saya berharap firman ini akan membuka saudara dan saudara mengerti, oh saya tahu, saya paham. Firman ini akan diwahyukan dan menjadi rema dalam hidup saudara. Tinggallah di dalam aku. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Yesus ngomong pada murid-muridnya, kamu tinggal di dalam aku. Aku di dalam kamu. Personal sekali. Pribadi sekali. Hanya kamu dan aku. Bukan rombongan. Kamu dan aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita akan sampai kepada poin nanti pada minggu-minggu berikutnya. Kenapa sih kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan?
Karena buah kehidupan kita akan sangat ditentukan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu akan sangat menentukan buah kehidupannya. Karena Yesus katakan seperti ranting dan pokok anggur, kalau tidak nempel, tidak bisa berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, Tuhan menyebut namanya dengan nama saudara. Tuhan berurusan dengan saudara itu secara personal, orang demi orang. Dia ingin menjadi Allah pribadi masing-masing saudara. Yesus katakan, tinggal di dalam aku. Mari kita berurusan secara pribadi. Jam doa saudara. Waktu-waktu bersekutu. Waktu-waktu saat teduh. Waktu-waktu membaca firman. Waktu memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita beribadah dengan Tuhan. Itu semua menjadi sebuah pertanda. Bagaimana saudara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin.